Di dunia yang ribut, keberanian datang dari diam. Di antara suara ketakutan, ada satu sudut untuk jiwa yang ingin tenang. Sudut keberanian. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkan jejak, like, tulis pikiranmu, komen. Karena keberanian adalah saat kamu memilih untuk tetap berdiri, walau semua ingin lari. Halo komunitas Stoik, selamat datang kembali di kanal kami. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang memengaruhi kita semua. Entah kamu sedang berjuang di sekolah, bekerja keras di kantor, atau hanya mencoba memahami kehidupan yang penuh liku ini. Pernahkah kamu merasa benar-benar lelah, meski sepertinya belum melakukan banyak hal? Seperti otakmu adalah ponsel dengan baterai tinggal 1%? Itulah yang dilakukan oleh para penyedot energi pada dirimu. Mereka adalah pencuri diam-diam yang merampas motivasi, fokus, dan kebahagiaanmu. Tapi, ada kabar baik. Para filsuf Stoik kuno punya saran yang ternyata sangat relevan untuk membantu kita menghadapi para vampir energi ini. Percayalah, mereka benar-benar tahu cara menghadapi tantangan hidup. Bayangkan kamu berada di pesta bersama teman-teman, tapi malah merasa capek. Atau, kamu duduk di meja kerja, menatap daftar tugas yang seolah bertambah panjang setiap detik. Kita semua pernah mengalami itu, bukan? Itu adalah energi kita yang tersedot habis, dan saatnya kita bertindak. Dalam 40 menit ke depan, kita akan menjelajahi tips stoik sederhana yang bisa membantu kamu merebut kembali energimu dan mulai menjalani hidup sesuai keinginanmu. Kita akan membahas cara menghadapi orang-orang negatif, kelebihan muatan media sosial, prokrastinasi, dan banyak lagi penyedot energi yang mengganggu kehidupan modern kita. Tapi, ini bukan hanya soal menemukan masalah. Kami akan bersenjatai kamu dengan saran praktis dan langsung dari panduan Stoik. Strategi ini telah teruji selama ribuan tahun dan tetap relevan, sama seperti di zaman Romawi kuno. Jadi, apakah kamu pelajar yang begadang, pekerja kantoran yang tenggelam dalam tenggat waktu, atau seseorang yang menghadapi drama hubungan? Video ini untukmu. Kita akan belajar bagaimana berhenti membuang energi pada hal-hal yang tidak penting dan mulai fokus pada apa yang benar-benar berarti. Siapkah kamu mengambil kendali atas hidupmu dan menghentikan para penyedot energi? Mari kita mulai dan temukan bagaimana kebijaksanaan stoisisme dapat mengubah kehidupan sehari-harimu. Percayalah, di akhir video ini, kamu akan melihat energimu dari sudut pandang baru. Ayo mulai mengidentifikasi penyedot energi. Baiklah, keluarga Stoik, saatnya masuk ke inti permasalahan. Kita akan mengungkap 10 vampir energi yang mungkin sedang mengintai di hidupmu saat ini. Siapkan pena, karena kamu pasti ingin mencatat para pelaku licik ini. Orang negatif. Bayangkan ini, kamu sedang merasa semangat, siap menaklukkan dunia. Lalu tiba-tiba temanmu mulai mengeluh tentang segala hal. Tiba-tiba, suasana hatimu jatuh lebih cepat dari penerjun payung tanpa parasut. Itulah kekuatan orang negatif. Mereka seperti lubang hitam emosional yang menyedot kehidupan dari sekitarnya. Kelebihan media sosial. Angkat tangan kalau kamu pernah bilang, cuma cek Instagram 5 menit, tapi 1 jam kemudian masih scrolling. Tenang, kita semua pernah begitu. Media sosial itu seperti makanan cepat saji untuk otak. Terasa enak saat itu, tapi bikin kamu merasa kosong dan tidak puas. Dan, jujur saja, hidup orang di Instagram tidak sempurna yang terlihat. Prokrastinasi. Prokrastinasi. Seni mengerjakan apa saja kecuali hal yang benar-benar perlu kamu lakukan. Ini seperti main adu cepat dengan tenggat waktu, dan percayalah, tenggat waktu selalu menang. Prokrastinasi adalah teman yang membujukmu nonton 1 episode lagi jam 2 pagi, padahal besok ada presentasi besar. Drama dan gosip. Drama dan gosip itu seperti reality show dalam kehidupan nyata. Memang menghibur, tapi dengan biaya apa? Terjebak dalam drama orang lain itu seperti masuk ke pasir hisap. Semakin kamu terlibat, semakin dalam kamu tenggelam, dan semakin banyak energi yang terbuang. Kurang tidur, dengar, para penggila malam, melewatkan tidur bukan kekuatan super, itu masalah super. Otakmu butuh waktu istirahat untuk memproses informasi dan mengisi ulang energi. Kalau tidak, kamu cuma zombie yang hidup dengan kafein dan kemauan keras. Dan, kita tahu, tidak ada yang membuat keputusan bagus saat kelelahan. Overthinking.
Pernah terbangun tengah malam, memutar ulang hal memalukan yang kamu katakan 5 tahun lalu? Selamat, kamu overthinker. Berpikir berlebihan itu seperti berlari di treadmill mental. Melelahkan, tapi tidak kemana-mana. Saatnya turun dari treadmill itu. Pola makan tidak sehat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Kalau kamu terus-terusan makan makanan cepat saji, tebak apa? Kamu akan merasa seperti sampah. Pola makan tidak sehat itu seperti memasukkan bahan bakar yang salah ke mobilmu. Mungkin berjalan sebentar, tapi akhirnya akan mogok. Tubuhmu layak mendapat bahan bakar premium. People play asing. Apakah kamu orang yang selalu bilang, ya, meski ingin berteriak, tidak? Selamat datang di klub People Pleaser. Melelahkan mencoba membuat semua orang senang setiap saat. Ingat, kamu bukan pizza. Kamu tidak bisa membuat semua orang menyukaimu. Kekacauan dan ketidakteraturan. Kalau kamarmu seperti dilanda tornado, pikiranmu mungkin juga begitu. Kekacauan bukan hanya fisik, tapi juga mental. Setiap kali kamu tidak bisa menemukan kunci atau tersandung tumpukan cucian, kamu menghabiskan energi mental. Saatnya menyalurkan jiwa Marie Kondo MU. Hubungan tanah. Terakhir, tapi sangat penting, hubungan beracun. Hubungan ini membuatmu merasa lelah, cemas, atau langsung buruk. Entah itu teman, pasangan, atau anggota keluarga, hubungan beracun adalah vampir energi kelas kakap. Mereka tidak hanya menyedot energi, tapi juga menghilangkan kegembiraan dari hidup. Sekarang, kamu mungkin berpikir, bagus, kamu baru saja menyebut semua hal dalam hidupku. Apa yang harus kulakukan? Tenang, para pejuang stoik. Di bagian berikutnya, kita akan bersenjatai kamu dengan senjata untuk melawan penyedot energi ini. Kita akan menjelaskan kebijaksanaan stoisisme dan bagaimana para filsuf kuno ini bisa membantu kita menangani masalah modern. Tapi sebelum itu, luangkan waktu sejenak untuk memikirkan mana dari penyedot energi ini yang paling terasa untukmu. Tulis di kolom komentar. Saya yakin kamu tidak sendirian. Tetap stay tuned, karena kita akan masuk ke bagian yang seru. Stoisisme, kebijaksanaan untuk mengelola energi. Mari kita uraikan bagaimana prinsip stoik bisa membantu kita mengelola energi. Fokus pada yang bisa dikendalikan. Ini prinsip utama. Stoik mengajarkan kita untuk memisahkan hal-hal menjadi dua, yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Spoiler, satu-satunya yang benar-benar kita kendalikan adalah pikiran dan tindakan kita sendiri. Sisanya, lepaskan. Kebajikan sebagai tujuan tertinggi. Bagi stoik, hidup dengan kebajikan adalah kunci kebahagiaan. Mereka fokus pada 4 kebajikan utama: kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri. Anggaplah ini sebagai kompas batin yang menuntunmu melewati tantangan hidup. Kesadaran diri dan mindfulness. Stoik sudah mempraktikkan mindfulness jauh sebelum jadi tren. Mereka melakukan pemeriksaan diri secara terus-menerus. Ini seperti memiliki cermin batin yang membantu kamu melihat diri sendiri dengan jelas. Prinsip-prinsip ini bukan sekadar teori filosofis, melainkan alat praktis untuk menghadapi penyedot energi. Bayangkan kamu terjebak macet. Kamu tidak bisa mengendalikan macet, tapi kamu bisa mengendalikan reaksimu. Itulah stoisisme dalam tindakan. Atau, pikirkan tentang FOMO media sosial. Pendekatan stoik akan fokus pada tindakan dan nilai-nilaimu, bukan membandingkan diri dengan orang lain. Stoik memberi kita peta untuk hidup secara bermakna dan bijaksana dalam mengelola energi. Siap menyalurkan jiwa Marcus Aurelius dan menghadapi penyedot energi? Mari kita lanjut ke 10 tips stoik untuk merebut kembali energimu. Tips stoik untuk mengatasi penyedot energi. Latih visualisasi negatif. Teknik ini disebut praeuntatio malorum oleh stoik, tapi kita sebut saja visualisasi negatif karena kedengarannya lebih keren. Caranya, alih-alih memikirkan skenario terbaik, bayangkan apa yang terburuk yang bisa terjadi. Misalnya, kamu cemas tentang wawancara kerja. Daripada menghindari pikiran negatif, hadapi. Bayangkan kamu bangun, tumpah kopi di baju, terjebak macet, dan gagal menjawab semua pertanyaan. Sekarang tarik napas dalam. Kamu selamat dari skenario mental itu, bukan? Dengan menghadapi ketakutanmu secara langsung, wawancara sebenarnya jadi terasa tidak terlalu menakutkan. Ini bukan soal pesimis,
tapi tentang menempatkan segala sesuatu dalam perspektif dan mensyukuri apa yang kamu miliki. Kembangkan rutinitas pagi. Stoik percaya pentingnya memulai hari dengan benar. Marcus Aurelius menulis, "Saat bangun di pagi hari, katakan pada diri sendiri bahwa kamu mungkin akan bertemu orang-orang sulit." Ini bukan soal jadi pesimis, tapi mempersiapkan mental untuk tantangan. Buat rutinitas pagi sederhana. Bangun dengan rasa syukur. Pikirkan 3 hal yang kamu syukuri. Tetapkan niat. Orang seperti apa yang ingin kamu jadi hari ini? Persiapkan tantangan. Pikirkan apa yang mungkin terjadi dan bagaimana kamu akan menanggapinya. Ini tidak perlu lama. 5 menit saja bisa mengubah suasana harimu. Gunakan dikotomi kontrol. Epictetus bilang, ada yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan ada yang tidak. Tubuh, reputasi, DLL. Contohnya, kamu terjebak macet dan akan terlambat ke meeting. Kamu tidak bisa mengendalikan macet, tapi kamu bisa memilih untuk tetap tenang, menelepon untuk memberitahu, atau berangkat lebih awal lain kali. Dengan fokus pada yang bisa dikendalikan, kamu menghemat energi dan mengurangi stres. Kultivasi mindfulness, Stoik menyebutnya prosoche, fokus pada saat ini. Mindfulness adalah tentang sadar sepenuhnya terhadap pikiran, tindakan, dan lingkunganmu. Coba teknik ini. Pandangan dari atas. Bayangkan melihat situasimu dari perspektif kosmik. Pernapasan sadar, tarik napas dalam, rasakan udara masuk dan keluar. Kesadaran indera. Perhatikan 5 hal yang bisa dilihat, 4 disentuh, 3 didengar, 2 dicium, 1 dan dirasakan. Ini membantu kamu tetap terpusat dan menghemat energi mental. Rangkul ketidaknyamanan. Stoik percaya bahwa menerima ketidaknyamanan membangun ketahanan. Seneca, meski kaya, kadang hidup sederhana untuk mengingatkan dirinya bahwa dia bisa bertahan dalam kondisi buruk. Cobalah mandi air dingin, puasa sehari, atau hadapi tugas yang kamu hindari. Dengan menghadapi ketidaknyamanan, kamu mengurangi kecemasan dan meningkatkan rasa syukur. Latih rasa syukur. Stoik sangat menghargai rasa syukur. Marcus Aurelius memulai hari dengan mengingat hal-hal baik dalam hidupnya. Coba tulis 3 hal yang kamu syukuri setiap malam, sekecil apapun. Ini membantu kamu fokus pada yang kamu miliki, bukan yang kurang, dan memberi dorongan energi positif. Hidup dengan niat. Stoik percaya hidup baik berarti hidup dengan alasan dan kebajikan. Tetapkan niat. Orang seperti apa yang ingin kamu jadi? Apa nilai intimu? Dengan niat yang jelas, kamu bisa lebih mudah menolak aktivitas yang menghabiskan energi yang tidak selaras dengan tujuanmu. Refleksi harian. Seneca menyarankan untuk mengevaluasi hari setiap malam. Tanyakan, apa yang berjalan baik? Apa yang bisa lebih baik? Apa yang saya pelajari? Bagaimana saya mengelola energi? Refleksi singkat ini membantu kamu belajar dari pengalaman dan mengelola energi lebih baik. Fokus pada karakter. Stoik percaya membangun karakter yang kuat adalah kunci hidup baik. Fokus pada kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri. Dengan membangun karakter, kamu tidak terjebak dalam perilaku yang menghabiskan energi seperti mencari persetujuan orang lain. Memento mori, ingat kamu akan mati. Memento mori mengingatkan kita untuk memanfaatkan waktu dengan bijak. Seneca bilang, siapa yang menata hidupnya setiap hari tidak akan pernah kehabisan waktu. Tulis obituari imajiner. Hidup seperti apa yang ingin kamu jalani? Gunakan ini untuk fokus pada yang benar-benar penting. Penutup, itulah 10 tips Stoik untuk mengelola energi dan hidup lebih bermakna. Sekilas rekap, visualisasi negatif, rutinitas pagi, dikotomi kontrol, mindfulness, rangkul ketidaknyamanan, rasa syukur, hidup dengan niat, refleksi harian, fokus pada karakter, memento mori. Ini bukan sekadar ide filosofis, tapi alat praktis untuk sehari-hari. Mengelola energi bukan tentang tidak pernah lelah, tapi tentang menggunakan energi dengan bijak dan membangun ketahanan. Tips mana yang paling resonan untukmu? Mana yang akan kamu coba dulu? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk lebih banyak kebijaksanaan Stoik. Sampai jumpa, tetaplah Stoik, teman-teman.